Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama kami Cibentang Podcast. Video kami kali ini adalah video ketiga yang mengangkat sejarah dan cerita rakyat yang berkembang di sekitar kita, di suatu wilayah, di suatu daerah, khususnya yang berada di Kampung Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Nah, video kali ini akan mengangkat cerita rakyat yang berada di daerah Kahuripan, Desa Kahuripan, Desa Kuripan. Ya. Nah, di desa itu, menurut informasi yang saya dengar, menurut cerita yang berkembang, ada satu gunung, ya, tersebut satu gunung, dan di atas gunung itu, di puncak gunung itu, konon ada satu benda. Benda ini berbentuk batu, tetapi di atas batu itu ada semacam tapak kaki. Tapi masyarakat sekitar lebih mengenal, lebih santai didengar dengan sebutan batu taman. Ya. Nah, saya penasaran dengan cerita yang ada di Kuripan tersebut, di desa tersebut, di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Untuk menjawab penasaran saya dan penonton yang menyaksikan video ini, video ketiga dari Cibentang Podcast, maka saya perlu tahu informasi yang lebih detail, yang lebih yang lebih akurat. Nah, untuk itu saya menghadirkan satu narasumber, satu orang, saya sebutnya tokoh masyarakat di daerah tersebut, yang mempunyai dan bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan informasi terkait batu taman yang ada di atas Gunung Cilincing. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung sapa. Sudah hari di depan kita bersama ini, kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini abang kita yang bisa memberikan penjelasan, yang bisa memberikan informasi terkait Gunung Cilincing dan batu taman yang ada di atas Gunung Cilincing tersebut. Nah, Bang, saya dengar nih, saya dengar dari teman-teman lah, ya, karena kalau main ke Cibentang, ini di desa Kahuripan itu ada Gunung Cilincing. Di atas Gunung Cilincing ada batu tapi saya lebih sebutnya batu tapak, saya dengarnya begitu. Ya, tapi taman. Ya, batu taman. Nah, penasaran saya, Bang, pengen tahu seperti apa sih batu tapak itu atau batu taman itu yang ada di Gunung Cilincing itu, bagaimana dia sampai disebut sebagai batu tapak, apa yang terjadi sebelumnya, ya, karena kita bukan pelaku dari saat peristiwa itu terjadi, entah fenomena alam dan lain sebagainya, itu kita nggak tahu ya, Bang. Tapi penasaran, Bang, pengen tahu seperti apa sih kok bisa disebut batu taman atau batu tapak ya di Gunung Cilincing. Menurut Abang gimana, Bang? Yang saya dengar itu gimana, Bang? Ya, menurut pengalaman saya, karena saya lahir di kampung Gunung Cilincing situ ya. Ya, dari zaman bapak saya nanya bapak saya, dan engkong saya semasa hidupnya saya masih ngalamin engkong saya gitu. Saya juga pernah sering nanya gitu. Pertama ya ramenya batu taman tersebut, bilang gitu, kenapa sih, saya bilang, Kong, itu dibilang batu taman, sebenarnya batu taman itu katanya taman burung. Jadi dulunya itu tempat burung mandi, ke situ minum, ke situ, sebenarnya katanya taman burung. Tetapi gitu banyak digunakan ya oleh warga dari mana aja gitu. Kalau dulu ya, masa dulu itu sering gitu orang itu ngambil air ke situ, katanya itu buat untuk obat
orang bengek kayak gitu kan ya. Oh, obat. Airnya itu jadi obat. Airnya itu jadi obat. Oh. Tuh. Jadi gini, airnya itu jadi obat. Orang itu hari Jumat, katanya sebelum Jumat datang ke sana dan ngebawa duit receh, ngambil airnya, taruh duit recehnya. Nah, baru dia pulang diminumkan. Nah, Ya. tadi, iya, menarik tadi tuh. Abang bilang itu taman burung. Iya, taman burung. Nah, ini lebih penasaran lagi nih burung apa yang sering apa main ke situ, sering ke situ atau mandi burung itu, tempat mainnya burung, tempat apa bermainnya burung itu burung apa bang? Burung apa aja yang ada di sekitar situ aja ya gitu, mau semacam burung kutilang, burung semua burung Semua lah, burung main semua burung ke situ lah. Ya dibilang taman, itu taman burung. Oh. Terus dan orang ngambil obat di situ ya emang udah ada dari zaman ngkong saya juga, dari dulu suka ada orang gitu yang sering lah gitu, dari mana Ya. ya jadi orang itu nggak tahu gitu. Suka Pak katanya, suka nanya di mana sih ada batu taman, oh di sono gitu. Ciri-cirinya apa? Kalau di gunung itu kan banyak batunya ya, banyak batunya. Oh ciri-cirinya kalau batu gede yang buat obat yang sering banyak diambil orang, biasanya ada tapak oroknya tuh gitu. Kalau enggak, sebelah kidulnya ada tapak kuda itu Tapak katanya. kuda. Nah itulah Memang posisinya kalau tapak orok itu apa? Tapak kaki orok, kaki bayi gitu ya kaki dulu. bayi. Ya dulunya gitu kaki bayi di situ. Plak nyiplak gambar kaki bayi itu ya. itu patokan orang yang mencari, yang membutuhkan. Oh, gitu. Terus ada lagi tadi batu apa? Batu tapak kuda. Batu tapak kuda. Itu seperti apa? Kuku kuda berarti ya kalau disebut. Kayak kaki kuda aja gitu kan. Nemplok kuda. gitu, kaki Iya, kuda. nemplok di dalam ada airnya gitu. Segitu aja pengalaman saya. Dan itu pun saya suka nanya dari bapak saya sampai kongkong saya, ya seperti itu jawabannya. Mungkin kongnya dulu apa sering Ya engkong saya main kan ke atas. dulu itu engkong saya kan bertani di situ. Semasa saya kecil, ya saya tuh ikut selalu setiap hari ngebantuin tani. Itu kan di atas gunung itu dulu terang ya. Jadi main di situ ya bang. Jadi puncak itu kan terang, cuman puncak itu aja kan ya terang. Jadi dibuat nanam kacang, timun. Dulu itu digarap. Lagi punya pakawik sebelum dijual ke orang luar lah ya, orang kota. Oh gitu. Itu setelah pakawik dijual sama pakawik sama orang kota, itu nggak boleh ditaniin lagi sampai sekarang lah gitu. Oh nggak boleh tadi. Jadi Kalau saya dulu sebelum dibeli tadi yang bapak yang beli itu, berarti masih bisa diolah oleh masyarakat setempat, penduduk situ ya. Karena itu tanah hak milik warga gitu, Oh, gitu. masing-masing ya gitu. Iya. Cuman puncak itu ya tergolong dari masing berebet keluarga saya juga lah. Soalnya saya gade engkong saya itu berapa puluh tahun ya. Orang situ ya bang. Iya. Jadi gitu. Itu dulunya tempat mainnya burung. Jadi disebutnya kalau orang batu orang taman. dulu disebutnya batu taman. Batu taman. Karena taman Taman burung. Taman burung. Gitu. Karena di atas gunung ya kan, Iya. nggak ada air di mana lah. Nah, di mana aja ada air itu burung itu, ya dia minum ke situ, mandi di situ. Karena cuman ada di situ aja air, yang nggak pernah nggak ada aja gitu. Tapi berarti ada dua nama. Kalau saya dengar itu batu tapak, tapi saya dengar dari abang batu taman. Iya, batu taman itu. Oh, Batu taman. gitu Kalau ya. tapak itu suka apa namanya, orang mencari obat ke situ kan. Kalau orang mana-mana nggak tahu, cuman dengar. Dari mana aja pernah Ya, datang? dari mana aja, dari Cihowe, dari Cibentang juga sering kalau dulu. Tapi sekarang ini nggak ada. Ya karena udah lebih modern mungkin ya. Kalau sekarang itu, kalau dulu memang banyak. Karena gini, kenapa saya katakan hal itu? Saya tuh sewaktu kecil, saya suka bertani sama ngkong saya di situ. Karena dulu mah saya nggak pernah gitu ya jarang lah dikasih uang. Sekalipun dikasih uang ya 100 rupiah untuk 2 hari atau 3 hari ya. 100 rupiah. Tapi 100 rupiah dulu bang kan berarti. Terus kedua, nah kalau ada orang ke situ setiap hari Jumat, saya lihat itu jadi bulan-bulanan anak-anak. Kalau orang datang ke situ ngambil air, pasti naruh duit nih. Jadi setelah dia pulang, kita ambil duit, kita perebut. Jadi ada yang datang, anak-anak situ ngintip ya bang? Ngintip pak, saya ngintip. Iya. Oh, ada yang main ke batu taman nih. Segitu. Biasanya ramenya dulu hari apa? Hari Jumat aja. Hari Jumat aja. Oh, tiap Jumat pasti ada orang lain. Ada aja 2 atau 3 gitu. Ngambil air itu ya? Iya. Bahkan nggak pernah saya kenal. Ya, ada juga yang kenal warga situ atau mana gitu. Ada yang banyak kan tidak kenal. Dengar gini gitu mungkin ya. Saya nggak tahu lah. Iya, warga di luar dari Cibentang ini atau di luar dari Ciseeng dengar bahwa ada di mana di daerah tadi Gunung Calincing itu ada batu taman. Nah, di batu taman itu ada apa?
air lah, Air, ya. entah itu air dari mana ya, air hujan mungkin Dari air atau hujan mungkin, iya, ya. kalau bisa, nah itu bisa memberikan khasiat mungkin itu kan, Iya, menyembuhkan penyakit yang abang bilang tadi, penyakit asma asma, anak kecil bengek anak gitu. kecil bengek lah, Iya, pokoknya iya. kalau orang bilang bengek, Iya, sakit anak bengek kecil ya bang. bengek ya. Iya. Jadi ada hari Jumat orang datang, Iya. termasuk abang ngintip Iya, juga tuh? selalu saya. Ngintip. Wah, Aduh, kalau 200 perak, 300 perak itu kan bisa, aduh gimana iya, gitu kalau ya. zaman dulu kan Bang, ya. Ah. Jadi kalau ada yang naruh duit, tunggu dia balik, Tunggu dia balik. abang naik datang. Ah iya deh. Enggak, saya abang pada di situ ya ngomongin kambing apa. Kehidupan kita sehari-hari di atas gunung sana semasa kecil. Oh, jadi emang abang udah di atas gunung. Di atas gunung, ikut tani sama engkong, bapak, paman. Sambil ngintip itu bang ya. Iya, kalau ada hari Jumat, jadi kita nggak jauh dari batu itu. Oh, Karena harapan kita, nah, gitu. ada tadi. Ada tadi, iya. Oh gitu. Iya. Tapi tiap hari Jumat ada aja tuh. Ada aja. Yang 3, ada 4. Kan bukan saya aja. Hmm. Kadang-kadang dari belah sana, anak belah sana ada datang juga. juga. Jadi kalau sepantar saya mungkin ya tahu semua lah. Gitu. Itu Bahwa udah berapa tahun lalu? Umur berapa bang waktu itu? soalnya saya lahir tahun 79. 79. Sama saya itu. Waduh, saya nggak tahu ya. Kalau dulu saya gimana belasan tahun ya. ya? Iya, gitu. Ya, semasa saya kecil belum sekolah lah saya kira-kira gitu. Oh, Iya. sering orang dari luar daerah ya. Bukan cuma Cibentang, bukan Ya cuma. bukan. Tapi dari Bahkan luar ada yang daerah. nggak kenal saya. Ada yang Orang-orang dia itu nggak kenal lah. Apalagi orang yang nggak kenal, yang asing masih duitnya gede nih. Ada 300. Iya. Kalau dulu kan 100 rupiah, kadang 25, 50 gambar burung itu kan duitnya ya. Iya iya. Rata-rata kencring, nggak ada lembar pasti kencring. Iya gitu. Terus paling gede kan 100 rupiah ya kan. Gitu di situ. Terus kalau 300 perak gitu ada 200 gitu. Pulang ambil. Ambil Coba sama gitu saya ya. berebut ya. Wah, duran siapa nih gitu. Karena orang duluan saya, wah kenal saya. Jadi buat apa? Jadi buat hiburan pada saat itu ya bang ya. Bukan hanya hiburan, jadi harapan lah gitu. Jadi bukan cuma hiburan, Iya. tapi harapan. Harapan anak-anak Berharap, gitu iya, ya. Berharap hari Jumat itu Ada yang datang. ada yang datang. Bahkan bila perlu banyak yang datang. Iya banyak Gitu yang ya, Bang? datang. Iya. Tapi nggak pernah sepi, ada aja yang datang. Ada aja. Tiap hari Jumat ada aja ya. Ada aja hari sebelum Jumat jam 10, jam 11 maksimal. Nggak ada kalau lewat dari Jumat. Hmm. Memang katanya konon kata ngomong saya, memang kalau ngambil obat di situ katanya ada bahasa sebelum Jumat, sebelum beduk Jumat. Gitu. Oh. Dur Jumat yang bagus katanya gitu. Berarti emang gak Jumatan waktu itu. Ya? Ya, nggak tahu. Enggak lah saya itu. Iya, tapi seru ya bang. Iya. Maksudnya di daerah sini khususnya Cibentang, Uripan, ya Ciseeng lah atau Parung lah. Oh itu banyak sebenarnya apa? Saya sebutnya apa ya? Peninggalan-peninggalan yang mesti kita angkat, yang mesti kita perkenalkan kepada orang di luar dari sini. Melalui podcast ini kita bisa angkat, siapa tahu ya kan, dari situ di mana sih itu batu taman itu, ada yang penasaran setelah menonton video ini, video ketiga kita, dia penasaran, pengen ke Gunung di mana Gunung Calincing, di daerah sini. Nah, datang cuman naiknya itu lumayan ya Pak, namanya gunung ya. Iya namanya gunung. Pada saat itu mungkin medan untuk naik itu Wah lebih tinggi. lebih tinggi. lebih tinggi. Beda sama sekarang. Beda sama sekarang. Kalau sekarang ada makan waktu 20 menit lah naik ke Iya. atas dia. Nah, kalau dulu lebih tinggi bahkan karena masih pohon-pohon itu masih kerak Pak. Pohon besar, pohon durian. Ada ular nggak Pak? Wah, banyak kan situ kayaknya. Bahaya juga berarti ya. Bahkan kalau sekarang nih Hmm. lebih mendingan dulu. Meskipun pohon gedegan gede tapi bawahnya terang Pak. Di puncak itu ditaniin terang. Kalau sekarang iya udah dijual gitu ya udah nggak jadi milik warga situ lagi ya. Iya. Jadi malah lebih jadi pada takut. Nggak mau naik lagi. Saya aja yang sekian lama itu baru naik. Baru naik lagi. Lari keberadaannya kayak gimana gitu. Iya, jadi ternyata di satu wilayah ada di Desa Kauripan itu berdekatan dengan Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, ada satu cerita rakyat yang membahas konon katanya di situ ada, di daerah itu ada batu taman. Nah ini saya baru dapat dari abang kita ini beri penjelasan bahwa itu batu taman. Kenapa disebut batu taman? Karena itu tempat bermainnya burung. Nah burung apa aja pada saat itu ya banyak lah burung yang ada di situ ya, satwa yang ada di situ. Terus bang,
Itu di Gunung Cilincing ya. Nah itu kenapa sih Gunung Cilincing? Kenapa nggak Gunung Batu Tapak aja sekalian dikasih nama gitu? Kenapa harus Gunung Cilincing? Sebenarnya antara Batu Tapak dan gunung itu, kalau Gunung Cilincing itu kan namanya, nama Cilincing itu ikon kampung saya. Ikon kampung dari kampung abang. Dari kampung saya namanya gitu. Konon kata engkong saya, kata bapak saya dan engkong saya, masih hidup saya tanya, Pak kenapa sih gitu? Di Keramat Iok dinamakan Keramat Iok gitu. Oh itu Keramat Iok. Iya, kalau di Cihoe, kampung tetangga saya bilang, saya tanya. Kata engkong saya, ya ada keramatnya, Keramat Iok gitu kan, kampung, jadi kampung Keramat Iok. Itu kan masing desa kita juga ya. Iya. Terus Pak, Bah, kenapa sih kampung kita dibilang kampung Gunung Cilincing? Ya Gunung Cilincing, gunung aja saya bilang gitu. Kata engkong saya jawab, semua itu kan ada sejarahnya. Iya. Dulunya di sini nih, kalaupun Cilincing kan kecil katanya kayak gini nih. Dulunya di sini ada pun Cilincing gede. Gitu. Itu dari zaman engkong saya pun dari sana udah masuk kampung Cilincing. Nah, cuma satu-satunya di situ ada pun Cilincing besar lah gitu. Mungkin sebesar apa saya nggak detail ya, cuma besar lah gitu kata engkong saya. Akhirnya dinamakan ini, terkenalnya Gunung Cilincing. Awalnya dari pohon tersebut. Iya. Terus kemarin kan ya boleh dibilang ada yang bilang Gunung Cilincing. Kalau warga situ setempat bilangnya Gunung Kawik. Gunung Kawik itu yang punyanya Ki Kawik gitu. Jadi lebih detailnya di puncaknya itu punya Ki Kawik. Jadi Gunung Ki Kawik. Gitu. Baru berubah jadi Gunung Cilincing dulu. Cilincing dulu. Kalau dari mana-mana, kalau ikon kampung saya itu namanya Gunung Cilincing. Kalau warga setempat saya suka bilang Gunung Kawik. Karena bilang Gunung Kawik itu ya karena punya Kawik aja gitu. Sebenarnya namanya ya yang tercantum gitu di desa, di kampung kita ya kampung Gunung Cilincing. Iya. Jadi ya menarik juga kalau kita angkat satu cerita saya sebut cerita rakyat di daerah Abang itu ya kan. Nah, batu taman ada dulunya bekas namanya burung gitu kan, jadi disebut ya namanya ini jadinya sebutnya batu taman. Kan? Nah, terus di batu itu ada tapak. Gitu kan? Nah, tadi Abang bilang ada tapak orok, ada tapak kuda. Nah, ada nggak yang kasih informasi kenapa tapak kuda? Ada kejadian apa ya? Maunya kuda sampai naik ke atas tuh bang? Ya kalau untuk ke situ ya saya nggak detail kayak gimana. Ya nggak tahu lah. Itu nggak diceritakan gitu ya. Yang pasti ya itu dibilang batu taman yang saya tanya tadi. Kenapa sih dibilang batu taman? Itu taman burung. Terus kedua kalau tapak kuda itu sama tapak orok itu ya gitu memangnya ada dari dulunya begitu. Ya begitu. Cuman yang dibilang batu tapak orok, batu tapak kuda ya banyak dikenal gitu sama warga setempat. Itu buat ciri orang yang nggak tahu nyari obat ke situ. Memang karena dia posisinya batunya seperti gitu kan, ada batu ininya. Karena di gunung itu kan banyak batu-batu. Jadi orang itu punya obat di mana sih? Batunya yang mana sih? Oh, cirinya ada tapak orok yang gede. Kalau yang kecilnya ada tapak kuda. Nah, itu air untuk obat. Yang banyak digunakan orang ya kayak gitu, katanya gitu. Dari dua batu itu ya. Berdekatan itu bang. Berdekatan. Batu tapak orok sama batu tapak kuda itu berdekatan ya. Jauh ya dari situ. Nggak jauh, dia sekitar 10 meter ya. Iya. Waduh, itu menarik bang kampungnya. Tapi itu tahun berapa bang? Terakhir ada yang berkunjung itu tahun berapa tuh? Ya mungkin sekarang juga ya suka ada 1-2, cuman nggak kayak dulu. Dulu rame ya. Dulu rame suka. Kalau dulu ya saya tahunya karena saya ngangon kambing dan kalau engkong saya ke situ kan tani pagi, pulang sore gitu ya kan. Gitu. Terus saya pun kalau dulu kan Pak, kalau namanya masak harus pakai kayu. Jadi saya semasa kecil saya dituntut. Setiap hari harus cari kayu bakar ke gunung itu. Dan kehidupan kami di gunung, kalau kami nggak ngambil kayu bakar, kami nggak dikasih makan. Gitu. Karena itu tuntutan kami, ngawon kambing, nyari kayu, dapat kayu bakar, pulang, makanlah kita. Gitu. Dari situ abang bisa. Pengunjung saat dulu, tapi sekarang masih ada ya, cuma 1-2. Suka ada. Ya, kalau saat sekarang ini sebulan itu ada 1-2 suka ada ya. Kadang-kadang ya saya gitu nggak ada kadang gitu. Ya, soalnya gini,
kalau siapa, karena saya sekarang udah nggak pernah ke gunung-gunung itu ya. Cuman suka ada aja bang, kalau Batu Taman di mana sih jalannya ke Batu Taman? Saya di rumah gitu ya, suka saya main di kebun tani apa gitu. Oh di situ, sini aja. Abang anterin ke atas. Saya suka, bang bisa nggak anterin saya? Oh iya siap. Iya, siap. Buat apa ya? Ini buat obat apa bener bang? Ya kalau sih bilang kalau banyak orang ya kayak gitu bilangnya. Ya, gitu. Tanya aja sama orang sendiri, bilang pasti sama lah jawabannya gitu. Gitu. Ada bulan-bulan terakhir ini masih ada yang berkunjung? Masih ada aja. Masih ada ya. Ya. Gitu. Tapi yang penting berkunjung itu bukan cuma ingin tahu Batu Taman itu atau ada tapak dan lain sebagainya, bukan menjawab penasaran mereka, tetapi ada tujuan tertentu ya. Satu tujuannya tadi ya Dari obat tadi itu ya, air dari situ kan ya, yaitu kekuasaan dari Allah Ta'ala ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dengan kuasanya dia berikan air itu bisa menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang tahu ya bang. Betul. Tapi Gunung Calincing seperti itu sekarang itu sudah jadi pemukiman semua di gunung atau masih lebat seperti apa bang? Ya kalau sekarang ini kalau namanya di gunung nggak bisa dibuat pemukiman loh. Maksudnya penduduk dari situ ada yang sudah, karena lama kelamaan kan pertumbuhan penduduk makin banyak nih bang, makin banyak otomatis dia kan bergeser ke lereng Gunung Calincing, atau gunung itu karena hujan panas dan sebagainya nyusut, ada nggak bang? Oh, enggak ada, tetap ya, tetap seperti itu ya. Karena dia itu dalamnya batu sebenarnya. Gunung Tanahnya Calincing batu dasarnya batu, batunya itu emang cukup besar gitu. Jadi ya kalau itu mah boleh bilang kalau katanya orang nggak aktif lah gitu ya, gunung nggak, karena batu itu dasarnya batu gitu ya. Ya mungkin kalau namanya buat penduduk bikin rumah atau mengembangnya penduduk ke atas nggak mungkin. Dari batas rumah saya serumah di atas lagi, nah dari selebihnya itu ke sana nggak bakalan bisa. Karena apa? Nggak ada air, kering. Nah kalau sekarang jadi merapatnya ke sawah, ke lembah terus lereng terus makin bawah gitu. Kering karena tekstur gunung itu yang bebatuan, tidak bisa tidak memungkinkan untuk bisa dibor atau digali, mungkin seperti itu bang. Sering kali kalau digali ya ada yang 3 meter, paling dalam 8 meter, nembus batu ya udah nggak bisa karena batu itu satu kayak meja. Dari 01 sampai 05 lah gitu, boleh dibilang kalau masing berdekatan lereng gunung itu akan mengalami hal yang sama. Kode apa itu bang? 0105? Ya itu kode RT-nya. Oh kode RT. Kode RT-nya RT 01. Kan di kampung saya kan 1 RW, 1 RW 6 RT. Dulu 3 RT. Kalau sekarang 6 RT. 6 RT. 01, 02, 03, 04, 05. Yang berdekatan dengan yang persis di kaki gunung itu 02, 03 saya gunung tengah. Ya. Terus 04 ya 05. 06 pinggir sana lah, dia udah makmur air dah gitu. Kalau air berlimpah di sana ya. Iya, kalau air 01 berlimpah lah gitu. Cuman kami aja kering ya. Ya kering. Ya cuman dari batas jalan ke bawah itu baru ada air. Gitu. Iya bang. Jadi begini, yang menyaksikan video ini, dari sini kita bisa tahu bahwa masih banyak kekayaan alam, terus masih banyak banget peninggalan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat ya, seperti abang ceritain tadi tuh, seperti abang berikan informasi ke kita tadi tuh, masih kanak-kanak dulu ada yang naik ke atas ambil air ninggalin duit walaupun cuma 200-300 perak. Nah itu kan keuntungan buat anak-anak pada masa itu. Betul. Nah, saat sekarang pun masih ada 1-2 yang menurut informasi dari abang kita ini masih ada yang naik untuk ambil air tersebut untuk digunakan sebagai obat. Konon katanya obat. Katanya obat ya, bisa menyembuhkan atau tidak itu Masya Allah itu. Masya Allah, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi menarik ya, dengan cerita-cerita rakyat ini seperti ini, desa kita bisa dikenal. Gitu bang. Ya. Adanya Batu Taman di Kuripan ya, di Kuripan itu
kenal. Oh, di mana tuh Batu Taman tuh? Di Gunung Ada Cilincing, di Gunung Cilincing. Oh, Gunung Cilincing. Di mana tuh Gunung Cilincing? Desa Kuripan ya. Desa Kauripan. Di mana itu Kauripan? Di Gunung Cilincing ya. Ciseeng ya. Ciseeng, Di mana Ciseeng. Ciseeng? Yang pasti di Bogor, Bogor Jawa Barat ya. Jadi masih banyak perlu bang kita kita gali, kita ekspos peninggalan atau cerita rakyat yang meninggalkan bukti otentik dari peristiwa masa lalu ya, seperti tadi ada batu, ada tapak kuda, tapak orok gitu kan, itu tempat bermainnya burung. Ya kan. Nah, kita nggak tahu karena kita bukan pelaku pada saat itu. Kita bukan pelaku peristiwa entah apa yang terjadi pada masa lampau di daerah tersebut, di gunung tersebut, khususnya di Gunung Cilincing ya, ada batu tapak ya. Enggak, ada lagi nggak bang yang menarik dari batu itu selain tadi diambil airnya? Wah, sepengalaman saya ya dari kecil sampai sekarang pun nggak ada selebihnya Cuma dari itu. aja ya. Ya, sepengalaman saya yang digunakan ya orang itu aja. Itu aja. Paling tidak ya kalau setiap sore gitu ya, kalau bulan puasa ya tempat anak-anak ngeloneng lah kalau bilang bahasa sana ya, suka rame dari Kuripan dari mana naik gitu. ke atas. Ya kalau dulu iya suka rame di situ pada main petasan apa kayak Oh, ke gitu. atas. Paling tidak terus ketiga lagi kalau namanya ada pencalonan lurah apa Nah, itu menarik tuh. siapa Lurahnya naik ke atas. ya, enggak kita ini kan keluarga itu Iya, kan iya. masing-masing dukungannya Oh, suka gitu. gitu ya. Di mana nih yang lebih jelas lagi yang banyak dialami oleh orang-orang yang dari dulu kita gitu ya. Oh, naik atas gunung lihat wahyu. Oh, gitu. Desa Cibentang, Desa Kuripan gitu. Misalkan calonnya di mana-mana kita letaknya tahu nih. Nah, paling kita dari jam 12 mulai standby sampai jam 3. Jam 12 Malam. Sampai jam 3. Sampai jam Itu 3. ngapain di atas, Bang? Ngeliatin itu aja, ngeliatin wahyu dari langit. Oh. Kemana ini bilang. Biasanya kan kalau misalkan ada cahaya biru, cas begitu cepat. Ini dia letak mana nih? Misalkan calon yang mana nih? Oh, dia. Kami tuh udah mengatakan, ayo taruhan. Gua megang ini. Begitu. Jadi bulan-bulanan orang kalau ada pencalonan. Dulu saya gitu, tapi sekarang udah enggak lagi. Pencalonan Lurah. Tapi begitu tadi ada isyarat, entah itu abang sebutnya wahyu atau petunjuk lah, Petunjuk lah gitu. petunjuk, ada seperti cahaya biru jatuh di satu Kayak bintang apa? Peribahasa bintang jatuh. kayak gitu. bintang jatuh ya. Itu. Ya, ada cahaya jatuh, entah itu batu meteor atau apa. Ya, enggak tahu lah saya gitu. Memberikan isyarat. Isyarat. Nah, dengan isyarat itu bisa tahu itu Heeh. dia jatuhnya di rumah si calon tadi atau gimana, Bang? Ya, kan gini. Mengarah ke situ lah gitu. Mengarah ke situ ini. Kan misalkan calon, misalkan sebelah kidul. Iya. Atau yang ribet gini ada di Cihoe. Ya, kita tuh punya 2 orang berarti. Misalkan ada di Cihoe, misalkan ada di Gunung Cilincing. Oh, dua orang calon kuat nih. Apa di Kuripan, banyakannya kan kalau calon desa kami kan dari Kuripan ya. Gitu. Jadi belum pernah ada kejadian memang ke sana ya bener ngadep ke Kuripan. Harus 3 orang kita satu grup. Gitu. Tuh jadi 6 orang sama lawan gitu. Ya. Gitu aja ceritanya. Terus misalkan benar dari ke situ. Itu benar-benar dibuat taruhan banget gitu. Jadi Biasa gitu ya. setiap ada musim pencalonan. Calonan gitu. Pencalonan apa aja tuh? Pencalonan lurah aja. Lurah aja. Berarti kita bisa tahu dari isyarat itu. Isyarat itu. Dari isyarat tadi apa cahaya yang jatuh di atas yang kita lihat dari atas Gunung Cilincing itu, kita bisa tahu bahwa calon kuat yang akan jadi. Iya ini. gitu. Jadi ya, dibuat taruhan ya. Iya buat taruhan itu. Pernah menang nggak, Bang, taruhan? Saya nggak pernah taruhan. Oh, taruhan. Tapi saya suka Tapi ikut ke atas. ikut ke atas. Oh. Kalau saya kan ya hobi lah. Cuman ayo gue jadi aku. Ya karena teman-teman pada taruhan, kita ikutnya ngopi ngerokok banyak lah di situ gitu kan ya. Kita Tapi nggak pernah meleset tuh, Bang. Nggak pernah meleset. nggak pernah Mas. Tepat terus itu. Tepat terus. Isyarat itu ya. Isyarat itu. Jadi kadang-kadang ya gitu nggak ada yang taruhan pun. Kalau dulu itu suka. Selalu itu. Karena apa kalau tim suksesnya itu kan setiap kampung pasti ada ya. Dia ngedukung ini gitu. Naik ke atas. Naik ke atas apa gitu. Ya kan pengen tahu gitu ya suka ada aja. Begitu turun timnya sukses semua, Bang. Ya. Lurahnya nggak. Kalau misalkan calon kita di sebelah kidul, Iya. kenapa contohnya di belah lor misalkan? Iya. Wah, lemes lah kita. Lemas. Berarti nggak ini. Calon Gua kalah dah kan gitu kayak gitu. udah nggak bisa kita andalin lagi. Iya, Udah nggak pasti bisa kalah kan. itu ya. Iya. Dengan isyarat itu. Dengan isyarat itu gitu. Itu ya gimana ya?
sesuatu kebiasaan mungkin gitu ya. Oh. Di kampung saya ya itu guyon-guyonan saya gitu. Ya masyarakat ya Iya. apa anak-anak muda lah pada saat Iya, itu. anak muda, tua juga Soalnya ada. kata buat Itu yang tua yang udah berkeluarga punya ya sebaya-baya saya lah mungkin. Saya bujangan, yang tua sebaya-baya saya mungkin. Ya, sekarang ini gitu. iya. Menarik bang Iya. cerita-cerita kayak gitu. Tapi untuk itu dulu saat sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada Udah karena nggak kan satu bala ya. Gitu. Bala udah kayak hutan limbah Hutan gitu. lah, udah hutan ya, Udah nggak ada. Sebenarnya kalau dulu ya tuh memang terang gitu ya. Puncak aja kelihatan jalannya. Ya boleh coba-coba aja lihat kalau malam ke sana betapa indahnya di sana. Kota BSD kelihatan kan kalau malam itu. Yang lebih menarik puncak, saat turun kelihatan. Jadi kalau saat kami pacaran dulu misalkan gitu, pada main ke atas gunung kalau sore gitu. Jadi itu tadi sambil ngadep, banyakannya ngadep ke puncak, arah puncak sana gitu. Saya ngeliatin mobil aja, wah kelap-kelip indah dah gitu. Ya gitu aja buat mainnya gitu siang maupun malam dia suka. naik gitu. naik ke atas. Yang pasti masa kecil saya banyakannya siang memang kehidupan kami di sana. Di atas gunung Cilincing sampai itu, Bang. usia 16 tahun kalau nggak salah masih bertahan. Ya jadi teman-teman semua yang menyaksikan video ini bahwa selain tadi di atas gunung Cilincing itu ada batu tapak, di atas batu tapak itu ada air yang berkhasiat, juga ada sebagai sebagai tempat untuk mengetahui atau tempat mencari isyarat untuk petunjuk ya, petunjuk jika ada pertarungan pencalonan lurah ya pada gitu. saat itu ya. Ya. Kalau saat ini udah nggak ada ya bang. Udah nggak ada dulu ya. nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Kenapa kok hilang bang? Hilang begitu aja itu? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang ini ya, kalau dulu mah kan nggak banyak kesibukan. Kalau sekarang kan orang banyak kesibukan, contohnya HP ya kan, TV udah modern banyak lah sekarang, tiap rumah aja udah punya. Iya. Kalau dulu mah saya kecil hanyalah orang kaya yang punya TV. Iya. Hiburannya di atas gunung tadi itu ya? Ya hiburannya kayak gitu aja. Karena apa, punya TV-nya juga hitam putih, TPI dan TPRI siarannya Dulu kan. ya? Dulu. Iya, jam 7 berita nasional, jam 9 dunia dalam berita. Itu nggak bisa kita program lain. Masih ingat abang dulu dalam berita? Oh iya, itu saya ingat, saya masa kecil saya. Jadi hiburan tuh nggak ada. Sekarang ada yang punya TV. Satu kampung itu satu misalkan. Dia nontonnya banyak gitu. Waduh, jadi ya larinya ke situ lah. Ya mungkin Tapi yang perlu kita syukuri dari apa yang ditinggalkan dari peristiwa masa lalu, dari kejadian masa lampau, bisa memberikan kita satu keuntungan. Nah, terlepas itu keuntungan materi ataupun keuntungan lain-lain, perlu kita syukuri semua atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya pengen lebih jauh mengetahui tentang Gunung Cilincing atau batu taman yang abang sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat terus bang. Saya bisa main ke tempat saya. Ya, terlebih kepada penonton yang menyaksikan video Cibentang Podcast video ketiga malam ini, untuk menjawab penasaran di mana batu taman dan di mana Gunung Cilincing. Nah, datang ke Gunung Cilincing, Cibentang, ke Kauripan, Gunung Cilincing, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, ya, supaya kita tidak penasaran, lebih tahu jauh tentang peninggalan tersebut. Ya, bang, saya terima kasih banyak sudah dikasih informasi, ya, detail, walaupun bukan pelaku sebenarnya, tetapi ya abang pasti dapat informasi dari tua saya, dari engkong saya, dari engkong, dari pokoknya semua sepuh-sepuh ya kan, yang saya dengar gitu. Karena saya lahir di situ. Gitu ya? Iya, gitu aja. Ya, jadi hiburan. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat ke depannya terkait Gunung Cilincing dan batu taman tersebut, ya. Para penonton yang menyaksikan video ini, semoga video ketiga Cibentang Podcast bisa memberikan manfaat
tidak akan bosan-bosannya kami akan tetap memberikan informasi, menggali sejarah, cerita rakyat yang berkembang, khususnya di Kampung Cibentang dan sekitarnya, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ya, mungkin ada yang peninggalan yang terlupakan, kita coba angkat, kita coba tampilkan di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa teman-teman di like untuk mendapatkan video yang lebih menarik dari Cibentang Podcast, di subscribe ya. Abang, saya terima kasih banyak sekali lagi. Sama. Terima kasih banyak informasinya, terima kasih banyak penjelasannya terkait Gunung Cilincing atau Batu Taman atau Batu Tapak yang saya dengar itu, Bang. Udah gak penasaran, udah terjawab malam ini. Ya Bang, terima kasih banyak ya Bang. Ya, Ya, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Video selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Ya. Cukup sampai di sini video Cibentang Podcast. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.